Salam, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Saya yakin dan percaya bahwa kita sudah melewati Natal. Segala sesuatu yang kita alami di tahun 2021 sudah berlalu. Dan saatnya kita mau melangkah, kita sudah melangkah di hari yang ke-9. Tanggal 9, kita yakin dan percaya bahwa ada pemulihan terjadi dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeskiel pasal 36. Yeskiel pasal 36 ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Yeskiel pasal 36 ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Saya akan membacakan bagi kita semua dan Bapak Ibu jemaat Tuhan menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Beginilah bunyi firman Tuhan, pembaharuan Israel. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahanmu dan perbuatanmu yang kecil. Bukan karena kamu aku bertindak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu. Merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dipulihkan dan menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di bagian firman Tuhan ini, di latar belakang dari ayat firman Tuhan, di situ ada satu yang dikatakan pemulihan, dipulihkan. Nah, dipulihkan berarti seseorang berada dalam kondisi yang gagal, berada dalam sakit parah, hidup dalam keluarga yang retak, serta melakukan dosa yang wajar. Sehingga dipulihkan artinya dikembalikan kepada keadaan yang semula. Diperbaiki, diperbaiki menjadi keadaan yang baik. Nah, salah satu contoh di dalam Alkitab adalah Simon Petrus.
kita melihat siapakah Simon Petrus ini. Dia si orang yang keras kepala, kekerasan hati. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia masih setiap hari dia dengar firman Tuhan. Tapi pada waktu Yesus ditangkap, apa yang dia lakukan? Dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi apakah ketika Simon Petrus ini dia menyangkal lalu tinggalkan Tuhan? Tidak. Dia kembali dan mencari Tuhan. Dia sadar bahwa yang dulu dia berjanji itu tidak sesuai dengan perkataan isi hatinya. Dia kembali kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Yesus bertanya kepada dia, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dia katakan, aku mengasihi engkau Tuhan. Ketika Simon Petrus berkata seperti itu, kira-kira apa tindakan dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memulihkan. Simon Petrus dipulihkan dan dia menjadi berkat bagi kita. Nah, kita melihat bagaimana cara Tuhan memulihkan kita agar kita mencari berkat bagi banyak orang. Yang pertama adalah Tuhan menghidupkan kembali roh kita. Tuhan menghidupkan kembali roh kita. Karena selama ini mungkin rohani kita tidur. Kenapa sehingga Tuhan Yesus datang ke dunia? Kenapa sehingga kita sudah merayakan Natal? Yesus datang untuk memulihkan setiap hati kita yang masih tidur, roh kita yang masih tidur. Tuhan pulihkan supaya apa? Kita kembali kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia datang supaya kita memiliki hidup, dan itu digenapi setiap orang yang percaya kepadanya akan hidup untuk selama-lamanya. Kita melihat di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Di situ berbicara tentang Lazarus. Tuhan menyatakan kuasanya. Sehingga Lazarus meninggal. Dia mati. Dan kalau sudah 4 hari itu kira-kira sudah bagus atau tidak? Sudah. Tapi Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Kenapa Yesus datang ke dunia? Raja di atas segala raja. Tapi dia harus tinggalkan surga, datang ke dunia. Dia datang untuk memulihkan kita. Roh kita ini yang selama ini tidur dan tidak sadar, Yesus datang untuk memulihkan. Mengapa sehingga Tuhan memulihkan atau menghidupkan kembali roh kita? Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Manusia bisa membuat manusia, tapi rohnya ini adalah milik Tuhan. Bisa jalan, tapi nafasnya tidak ada. Hanya satu, yaitu Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan Dia datang untuk memulihkan hidup kita yang kita menuju kepada kebinasaan. Kita melihat bangsa Israel, mereka hidup dalam penyembahan berhala. Mereka hidup dalam dosa. Tapi apakah Tuhan membiarkan mereka? Tuhan pulihkan bangsa Israel supaya mereka sadar bahwa hanya satu-satunya adalah Tuhan yang mereka sembah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa sehingga Tuhan menghidupkan kembali roh kita? Supaya apa? Karena kuasa Kristus, kuasa Tuhan yang berdaulat, Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia adalah sumber kehidupan. Dia adalah pemimpin dan pelaku kebangkitan itu. Supaya kita percaya dan hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Salah satu contoh yang kita belajar adalah bangsa Israel. Ketika mereka dituntun dari Mesir keluar memasuk ke tanah Kanaan,
Kalau mau lewat jalan potong itu tidak sampai 40. Satu hari bisa sampai. Tapi kenapa Tuhan buat mereka putar? Supaya mereka sungguh-sungguh dipulihkan. Ketika mereka berada di Kanaan, mereka merasa bahwa hanya Tuhanlah yang menuntun mereka, bukan orang lain. Begitu juga dengan kehidupan kita. Mungkin selama ini kita bilang, ya roh saya bangkit kok, saya bisa jalan. Tapi apakah kerohanian kita masih tidur? Sehingga Tuhan datang untuk memulihkan roh kita, menyala-nyala untuk datang memuliakan Tuhan. Yang kedua, janji Tuhan terkandung dalam apa? Pengharapan kita bahwa kita akan hidup karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah memulihkan roh kita dan kita yakin dan percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak pernah mengingkari janji. Janji hari ini besok berubah. Tidak. Bangsa Israel ini hidupnya nggak karu-karuan. Menderita di Mesir. Setelah menderita di Mesir, dituntun keluar dari Mesir di padang gurun, apa yang mereka lakukan? Mereka masih minta untuk membuat akun emas supaya mereka menyembah. Sedangkan Musa berjuang setengah mati untuk menerima 10. Mereka di bawah kaki gunung. Apa yang mereka lakukan? Hidup dalam penyembahan, hidup dalam dosa, kenajisian. Sehingga Tuhan membangkitkan kembali roh mereka supaya mereka sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kita merayakan Natal, baru saja merayakan, dan di hari-hari yang ke-9 saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pulihkan roh kita sehingga kita bangkit untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, cara Tuhan untuk memulihkan adalah apa? Tuhan mau ubah hati kita dan jiwa kita menjadi baru. Yesaya pasal 36 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemulihan yang bukan hanya sekedar reformasi. Artinya pemulihan itu bukan hanya di bagian luar. Kalau kita mau pergi ke gereja, mau pergi ke pesta, kira-kira tidak mandi, bisa masuk pesta atau tidak? Tidak bisa. Harus bersih. Kalau tidak mandi lalu masuk pesta, orang akan tutup apa? Tutup hidungnya. Karena apa? Bau keringat. Parfumnya luar biasa. Nah, pemulihan yang bukan hanya sekedar reformasi, artinya bagian luar saja. Tetapi pemulihan itu secara transformasi dari dalam sampai di luar. Itu Tuhan memulihkan. Artinya hati yang keras bangsa Israel ini masih hidup dalam kekerasan hatinya. Tuhan pulihkan supaya hati yang keras Tuhan memberikan hati yang baru, hati yang lembut, supaya apa? Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada Tuhan hanya berkata di mulut, tetapi di dalam hati. Ada satu lagu bilang apa?
lain di bibir, lain di hati. Lain di bibir, lain di hati. Kenapa sehingga Yesus datang? Untuk memulihkan hati saya dan Bapak Ibu. Karena hati kita masih keras seperti batu. Ada pepatah mengatakan bahwa sekeras-keras batu, ketika dia kena air, dia akan asam. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai manusia. Ketika hati kita masih keras, Tuhan datang. Dia sama hatimu yang keras, maka itu akan menjadi. Mau keras sampai di mana? Tapi Tuhan datang untuk memulihkan hati saya dan Bapak Ibu supaya apa? Hati menjadi lembut, hati yang terang. Ada seorang Nias, dia berdoa, dia bilang begini, Tuhan, jangan kasih saya hati yang keras, tapi kasih saya hati yang lembut. Karena orang Nias itu ngomongnya katanya setengah-setengah. Artinya, sehingga apa? Membuat teman-temannya tertawa. Kenapa? Yang tujuannya itu hati yang keras, hati yang lembut, tapi perkataannya itu kurang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa umat Israel ini harus dipulihkan karena apa? Terikat dengan dosa, yaitu dosa kenajisan, hati yang keras, penyembahan berhala. Sehingga apa? Tuhan melakukannya dengan mentahirkan mereka dari segala kenajisan dan keterikatan pada berhala-berhala. Nah, kita melihat bahwa ada dua cara pentahiran dalam Taurat, melalui air yang bersih. Iman yang akan bertugas di rumah Tuhan itu harus dipulihkan supaya mereka melayani harus dengan kudus dan bersih. Tidak cuma-cuma mereka masuk dalam air kudus, tapi ada syarat, harus bersih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu kita bisa melihat di dalam Keluaran pasal 30 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Dan lewat upacara tertentu untuk apa? Untuk mentahirkan orang yang baru sembuh dari kusta. Karena penyakit kusta pada zaman itu dia akan dipindahkan, mengungsi ke tempat lain supaya apa? Jangan terjangkit dengan orang-orang yang sehat. Nah, ketika kalau dia sudah sembuh, maka itu harus ditahirkan lewat apa? Lewat air. Upacara pentahiran bagi seluruh umat Israel dilakukan secara nasional 1 tahun 1 kali pada hari raya pendamaian, Imamat pasal 16. Nah, di situ imam besar masuk ke ruang Maha Kudus untuk apa? Mempersembahkan korban pentahiran bagi seluruh bangsa Israel supaya apa? Tuhan pulihkan mereka. Tuhan pulihkan mereka. Setiap tahun upacara pentahiran harus dilakukan karena apa? Kelemahan umat Israel yang diperbudak oleh apa? Oleh dosa. Dosa itu mengikat mereka sehingga di dalam hati mereka ada kekerasan. Tidak ada hati yang baru, tidak ada hati yang taat, sehingga Tuhan apa? Tuhan memulihkan bangsa Israel supaya mereka menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi berkat bagi kita. Kita mau belajar dari bangsa Israel ini, dari hati yang keras. Tuhan memberikan hati yang lembut supaya apa? Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Hati yang menjadi pusat kepribadian manusia, yaitu keras kepala dan tidak sensitif, akan diubah menjadi apa? Lembut dan peka terhadap Tuhan. Oh iya, saya ada melakukan kesalahan. Saya harus berubah. Kalau hati kita masih keras, sesuatu yang kita dengar tidak akan tersimpan di dalam hati kita.
Apa alasan Tuhan memulihkan hati kita? Matius pasal 15 ayat 18 sampai 19. Itu adalah apa? Sebab hati adalah sumber segala-galanya. Dan apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jika hati kita baik, akan keluar sesuatu yang baik. Tetapi bila hati kita jahat, akan keluar yang jahat. Tuhan memulihkan hati kita supaya memiliki hati yang baik. Kenapa Tuhan? Alasan kenapa sehingga Tuhan memulihkan hati kita? Karena hati kita yang pertama adalah apa? Pikiran yang jahat. Yang kedua adalah pembunuhan. Yang ketiga adalah apa? Sumpah palsu. Yang keempat adalah hujat. Itu yang ada di dalam hati kita sehingga keluar dari mulut kita. Sehingga apa? Tuhan Yesus datang untuk memulihkan hati kita. Untuk apa? Menjadi hati yang baru. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau belajar bahwa bangsa Israel ini hidup dalam perbudakan dosa, penyembahan berhala. Tapi Tuhan datang sentuh hati mereka sehingga ada kemuliaan terjadi bagi bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau belajar kalau hati kita tidak baik, hati kita tidak dipulihkan, maka yang keluar dari hati kita adalah perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu adalah kerisauan. Tadi Yohanes pasal 10 ayat 10 di situ dikatakan, siapa musuh kita? Iblis. Bukan iblis ya, iblis. Ada satu pujian dia bilang begini, lagu daerah pasti akan kawan sekali. Nanti saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia juga. Santua flanane hit musuh, santua flanane hit musuh. Yo pengiam seo yo penaya munu. Santua flanane hit musuh. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari sini sana, dia bilang ini itu. Iblis itu musuh kita. Siapakah iblis itu? Musuh kita. Kalau hati kita tidak diperbaharui, tidak dipulihkan, maka seperti bukan saya bukan bilang ibu ini atau bapak ibu iblis tidak. Tapi firman Tuhan bilang apa? Iblis itu musuh kita. Hati-hati. Kalau iblis itu pekerjaannya apa? Lari sini sana bilang ini itu. Seharusnya apa? Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari beta gae, dia jatuh beta injak. Iblis itu musuh kita. Bukan kita rangkul, bukan kita pelihara, tapi harus diinjak. Karena apa? Dia adalah musuh kita yang menghancurkan hidup kita. Tadi Nas Membimbing bilang apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Siapakah itu? Pekerjaan iblis. Jikalau hati kita tidak diperbaharui, hati kita tidak dipulihkan, maka iblis akan menghancurkan hidup kita. Apapun masalah persoalan, pandang kepada Yesus akan memperbaharui. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Yang seharusnya kita menuju kepada kebinasaan, Yesus datang mengubah kutuk itu menjadi berkat. Bangsa Israel, mereka diperbudak di tanah Mesir, sehingga mereka banyak yang meninggal karena apa? Kerja keras, dihajar, dipukul. Tapi Tuhan datang mengutus Musa untuk menyelamatkan mereka. Ada waktu mengutus Musa. Musa bilang, saya ini masih muda, saya tidak bisa
Tuhan, saya tidak bisa berkata-kata. Tapi Tuhan bilang, tidak. Kamu harus pergi ke bangsa Israel itu. Beritakan firman, supaya mereka percaya dan kembali kepada jalan yang benar. Seharusnya kita menuju kepada kebinasaan, tapi Yesus meninggalkan kerajaan surga, datang ke dunia, mengubah kutub itu menjadi berkat. Kalau Tuhan sudah mengubah kutub itu menjadi berkat, bukan hanya berkat itu untuk diri kita sendiri, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Apakah kita mampu melakukan itu? Saya yakin dan percaya bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita pasti mampu melakukan itu. Tuhan mengubah kutub itu menjadi berkat. Artinya kita ini berharga di mata Tuhan. Mau hitam, mau putih, mau keriting, mau lurus, kita semua berharga di mata Tuhan. Tuhan ubah kutub itu menjadi berkat supaya apa? Kita terus memuliakan nama Tuhan. Pemulihan dan kelimpahan adalah apa? Janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kuncinya adalah apa? Percayalah dan bukalah hatimu untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mari doakan orang lain, sebab yang kita tabur akan kita tuai. Kalau kita melakukan yang terbaik, kita akan menuai yang terbaik. Dan melakukan yang jahat, pasti kita menuai yang jahat. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu tidak mau menabur yang jahat. Atau ada di sini yang mau? Tidak ada. Kalau begitu, katakan, iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari beta gae, dia jatuh beta injak. Iblis itu musuh kita. Kalau iblis itu musuh kita, apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah firman Tuhan. Jikalau kita sudah merasa bahwa Tuhan pulihkan hati dan jiwa kita, roh kita, apa yang harus kita lakukan? Jadilah berkat bagi banyak orang. Ada satu cerita Bapak Ibu. Ada seorang anak pemuda di hari ini rajin berdoa. Ibadah pemuda, sekolah minggu, ibadah keluarga, ibadah kaum bapak, kaum ibu, gereja dia ikut. Dia datang ke gereja, ada kumpulan-kumpulan orang. Ada yang main HP, ada yang duduk ngerumpi, ada yang tidak peduli dengan dia. Lalu dia pulang. Selesai kalau dia pulang, dia bilang, "Pak, kenapa nak? Saya tidak mau ke gereja lagi." Kenapa? Di gereja itu ada yang duduk ngerumpi, ada yang duduk gosip, ada yang main HP, ada yang tidak peduli dengan saya. Lalu bapaknya bilang begini, terus saya tidak mau lagi ke gereja. Lalu bapaknya suruh dia, coba kamu masuk ke dapur, ambil gelas, tuang air di situ sampai penuh. Lalu dia lakukan itu. Ketika dia lakukan itu, bapaknya bilang, Minggu kamu harus bawa gelas ini. Hari Minggu, bapaknya bilang begini, kamu harus fokus di gelas ini, jangan sampai air ini tumpah. Di jalan dia lebih fokus di gelas. Disuruh keliling gereja 4 kali. 4 kali selesai, dia masuk di dalam gereja, dia duduk. Dia tetap pegang air ini. Dan dia perhatikan air ini sehingga tidak tumpah. Lalu selesai ibadah, dia pulang. Dia masuk pintu, bapak tanya, "Nah, apakah air itu tumpah?" Dia bilang tidak. Loh, kenapa? Karena saya fokus. Lalu di gereja ada yang gosip, di gereja ada yang main gadget, di gereja ada yang perkumpulan-perkumpulan. Saya tidak tahu Bapak karena saya fokus di gelas. Kalau begitu, fokuslah pada hidup. Firman Tuhan bilang apa? Pandanglah kepada Tuhan.
Jangan perhatikan orang lain. Dahulukan dirimu. Kalau Tuhan sudah memulihkan hidup kita, maka pandanglah kepada Tuhan. Apapun beban persoalan, Tuhan akan menyelesaikan. Jangan sampai, ayahku kakinya sakit, sehingga membuat saya ibadah tidak nyaman. Ini salah satu contohnya, Pak. Jadi akan membuat diri kita tidak nyaman, hati kita tidak nyaman. Tapi kalau kita sudah diperbarui, firman Tuhan bilang apa? Pandanglah kepada Tuhan. Jangan melihat ke kiri dan ke kanan. Kalau ke kiri dan ke kanan, maka apa? Musuh kita siapa? Iblis akan taruh dia. Masa bukan bilang begitu? Taruh dia. Akhirnya apa? Kita tidak fokus. Tapi kalau kita sudah dipulihkan, maka hati kita akan tetap tertuju kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menolong dan memberkati. Amin.